Halo guys, perkenalkan nama saya Dista Sakila. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah proposal dengan judul Cemilan Garing Serundeng Kentang. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Kalian tonton sampai habis. Kalian gak bakalan rugi loh. Latar belakang. Di era globalisasi dengan perkembangan pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus mampu mengikuti perkembangan pendidikan tersebut agar dapat berkompetisi dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan di dunia usaha. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki kesuburan tanah yang sangat tinggi. Hal ini nampak pada hasil tanaman umbi-umbian, salah satunya ialah kentang. Oleh sebab itu, saya ingin membuat usaha cemilan yang berbahan dasar kentang. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Yang pertama visi. Cemilan garing serundeng kentang ini untuk menciptakan usaha sampingan terbaik dan membentuk jiwa kemandirian, dan untuk memotivasi anak-anak muda untuk selalu berwirausaha serta mewujudkan inovasi anak-anak muda dalam berwirausaha dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Yang selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan konsumen. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, membangun semangat entrepreneur atau berwirausaha. Yang keempat, membangun kemandirian mahasiswa dalam menghadapi tantangan global. Yang kelima, terciptanya ekonomi bersama yang mandiri. Yang keenam, terbentuknya usaha sampingan terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Kentang tidak hanya enak untuk dimakan saja, tetapi kentang juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yang pertama yaitu baik untuk jantung. Yang kedua, memperkuat tulang. Yang ketiga, membangun kekebalan. Dan yang keempat, membantu pencernaan. Berikut adalah tabel kandungan gizi yang terdapat dalam kentang. Selanjutnya kita masuk deskripsi usaha. Usaha ini saya dirikan karena melihat adanya sebuah peluang usaha yang sangat besar. Selain itu, serundeng kentang ini sangat diminati oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa karena dapat dijadikan sebagai makanan cemilan. Pengelolaan terhadap usaha ini sudah terbilang mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan serundeng kentang. Yang pertama yaitu kentang, yang kedua bawang merah, yang ketiga garam, yang keempat kacang tanah, yang kelima minyak goreng, dan yang keenam adalah daun jeruk nipis. Ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pembuatan serundeng kentang. Yang pertama yaitu penggorengan, yang kedua pisau, yang ketiga parutan, yang keempat baskom, yang kelima kompor, yang keenam spatula, yang ketujuh penyaring minyak, dan yang kedelapan yaitu timbangan. Selanjutnya yaitu proses produksi. Kupas kentang lalu parut dengan parutan, kemudian cuci 4-5 kali lalu rendam dalam air garam sekitar setengah jam. Cuci kacang tanah, iris bawang merah, dan daun jeruk nipis. Kemudian goreng kentang sampai kuning keemasan lalu angkat dan tiriskan. Goreng kacang tanah, goreng bawang merah dan daun jeruk nipis. Campurkan kentang yang sudah digoreng, bawang merah, daun jeruk nipis, dan kacang tanah. Serundeng siap disantap. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Yang A, kekuatan atau strength. Harga terjangkau, kualitas terjamin, bahan baku yang mudah didapat, tidak menggunakan bahan pengawet, proses produksinya mudah sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Yang B, kelemahan atau weakness. Rasa dan bentuk yang seragam, manajemen tradisional, sarana dan prasarana sederhana. Yang C, peluang atau opportunity. Pasar yang masih luas, bahan baku yang mudah didapat. Yang D,
ancaman atau threat, munculnya variasi makanan jajanan, munculnya pesaing baru, sumber daya manusia yang masih rendah pendidikan, harga bahan pokok seiring berubah sehingga laba atau keuntungan yang didapat tidak tetap, perubahan selera konsumen. Selanjutnya kita masuk analisis data. Biaya bahan baku Rp245.000, biaya peralatan Rp850.000, biaya penyusutan per tahun Rp712.500, biaya penyusutan per bulan Rp59.379, biaya tenaga kerja Rp150.000, transportasi dan pemasaran Rp650.000, dan jumlah pengeluaran per bulan Rp650.000. Perhitungan penerimaan. Serondeng kentang yang diproduksi adalah 200 bungkus dalam 1 bulan dengan berat per bungkus 250 gram, harga per unit ialah Rp30.000. Jadi, biaya penerimaannya yaitu produksi kali harga per unit produksi, 200 kali Rp30.000, hasilnya nanti yaitu Rp6 juta. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran. Yang pertama, kita akan membahas tujuan strategi pemasaran atau marketing strategy. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu di dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Berikut adalah contoh-contoh pemasaran yang nantinya akan saya lakukan pada bidang usaha yang saya tekuni. Yang pertama yaitu nantinya serondeng saya akan saya titipkan ke warung-warung atau ke minimarket. Yang kedua, saya akan menjual serondeng saya ini ke sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu saya promosikan langsung serondeng saya ke sosial media dan saya membuat captionnya semenarik mungkin agar pengguna sosial media tertarik dengan serondeng yang saya buat.